Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arci Rafferty Kriswandanu, NIM 19103322011171 kelas D. Saya akan menjelaskan tentang prosedur desain bendung. Bangunan utama dapat didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk. Berikut adalah gambar tampak atas dari bangunan utama bendung. Ini adalah gambar potongan bendung tetap tipe pelimpah atau OGI. Berikut adalah gambar detail mercu bendung. Ini adalah gambar pengambilan melalui gorong-gorong. Bangunan utama terdiri dari berbagai bagian yang akan dijelaskan secara terperinci dalam pasal berikut ini. Pembagiannya dibuat sebagai berikut: 1. Bangunan bendung. 2. Bangunan pengambilan atau intake. 3. Bangunan pembilas atau penguras. 4. Kantong lumpur. 5. Perkuatan sungai. 6. Bangunan-bangunan pelengkap. Bangunan bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang digunakan untuk memperoleh tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan dalam memenuhi kebutuhan irigasi, air baku, dan lain-lain. Pengambilan atau intake adalah sebuah bangunan berupa pintu air. Air irigasi dibelokkan dari sungai melalui bangunan ini. Pertimbangan utama dalam merencanakan sebuah bangunan pengambilan adalah debit rencana, pengelakan sedimen. Pembilas. Pada tubuh bendung tepat di hilir pengambilan, dibuat bangunan pembilas guna mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam jaringan saluran irigasi. Pembilas dapat direncanakan sebagai 1. Pembilas pada tubuh bendung dekat pengambilan. 2. Pembilas bawah atau undersluice. 3. Shut undersluice. 4. Pembilas bawah tipe box. Kantong lumpur mengendapkan fraksi-fraksi sedimen yang lebih besar dari fraksi pasir halus, tetapi masih termasuk pasir halus dengan diameter butir berukuran 0,088 mm dan biasanya ditempatkan persis di sebelah hilir pengambilan. Bahan-bahan yang lebih halus tidak dapat ditangkap dalam kantong lumpur biasanya dan harus diangkut melalui jaringan saluran ke sawah-sawah. Bahan yang telah mengendap dalam kantong kemudian dibersihkan secara berkala. Pembersihan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan aliran yang deras untuk menghanyutkan bahan endapan tersebut kembali ke sungai. Dalam hal-hal tertentu, pembersihan ini perlu dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan jalan menguruknya atau dilakukan dengan tangan. Berikut adalah gambar denah dan potongan bangunan utama. Berikut adalah foto bendung. Perencanaan bendung. Beberapa data dasar yang diperlukan untuk mengetahui kondisi lokasi dan kedudukan bendung antara lain: 1. Data hidrologi. 2. Data topografi. 3. Data geologi tanah. 4. Data mekanika tanah. Perencanaan bendung. Dalam penentuan lokasi bendung, perlu diperhatikan beberapa aspek berikut ini. 1. Lokasi bendung relatif berada di daerah hulu. 2. Lokasi bendung pada ruas sungai yang lurus dan penampang yang konstan. 3. Lokasi bendung pada ruas sungai yang alurnya stabil dan perubahan dasar sungainya tidak menyolok. 4. Pengaruh air balik atau backwater. 5. Sifat mekanika tanah lokasi bendung. Perencanaan bendung. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bendung adalah: 1. Air yang melimpah dapat mengalir tanpa merusak tubuh bendung. 2. Energi yang dihasilkan harus dapat dipecah. 3. Konstruksi bendung. Keamanan bendung. Berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan bendung antara lain: 1. Keamanan hidrolik. 2. Keamanan terhadap luapan. 3. Keamanan terhadap gerusan lokal, degradasi dasar sungai, dan pengerusan tebing. 4. Keamanan terhadap benturan dan abrasi oleh muatan dan benda padat lain. 5. Keamanan terhadap rembesan,
6. Keamanan terhadap gejala meander dan berjalinnya sungai. 6. Keamanan struktural. Elevasi mercubendung berdasarkan elevasi tinggi muka air minimum pada bangunan pengambilan dan dipengaruhi oleh 1. Elevasi sawah tertinggi. 2. Kehilangan tinggi akibat kemiringan saluran. 3. Kehilangan tinggi akibat bangunan irigasi. Tinggi bendung adalah selisih dari elevasi mercu bendung dan elevasi muka dasar bendung. Berikut adalah gambar perencanaan bendung. Gambar bentuk mercu ini adalah mercu Ogi. Berikut adalah rumus mercu Ogi. Ini adalah gambar mercu bulat. Berikut adalah persamaan tinggi energi debit untuk bendung ambang pendek dengan pengontrol segi 4. Berikut adalah gambar grafik faktor koreksi C1. Gambar grafik koreksi C2. Lantai bawah. Fungsi lantai bawah sebagai energi disipator atau pemecah energi agar bangunan tidak pecah atau tergerus oleh momentum aliran yang meluncur melewati bendung saat terjadi banjir. Jenis peredam energi struktur dan bentuknya sangat tergantung dari besaran bilangan flow D. Secara umum lantai bawah terbagi menjadi tipe mendatar dan melengkung, sedangkan menurut kondisi air belakang terbagi menjadi tipe aliran lepas dan aliran tenggelam. Berikut adalah gambar potongan lantai bawah, lantai belakang, peredam energi, kolam olah.